kerabat desa sekalian. Jadi ada rancangan ke depan yang sebentar lagi akan diwujudkan, itu mengenai 2 level kebijakan untuk membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Maksudnya 2 level itu adalah dari berbagai diskusi dengan kepala desa dan dengan kerabat desa yang lain. Itu diketahui setelah hampir 9 tahun ini menuju 9 tahun undang-undang desa, itu ternyata banyak desa-desa yang menyatakan bagaimana kalau berbagai regulasi, terutama yang berkaitan dengan dana desa begitu, itu disusun dengan cara yang lebih sederhana gitu. Jadi lebih umum, tidak sangat detail. Itu yang kemudian direspon oleh Gus Halim selama 2020, 2021 ya, dan 2022 nantinya, yaitu satu regulasi yang sangat detail gitu, yang sangat umum gitu. Tapi sebaliknya desa-desa menyatakan bahwa mereka membutuhkan pedoman atau panduan yang detail, ada tahap-tahap, langkah demi langkah dan sebagainya. Karena panduan itu gunanya adalah supaya bisa dijalankan di desa. Nah, berkaitan dengan itu, maka berbagai panduan saat ini pada sejak pasca Lebaran ini itu dikompilasi di Kementerian Desa, kemudian siap untuk disampaikan, bahkan disampaikan secara disampaikan secara lisan dengan sistematis begitu tentang tata cara penggunaan panduan itu. Jadi kalau kita lihat di web Kementerian Desa misalnya, di bagian manajemen pengetahuan itu di bagian akhir di sana ada panduan di situ. Dan panduan itu isinya 2, yaitu regulasi, dan ini sesuai dengan masukan-masukan yang dikirim, dikomunikasikan lisan. Itu desa dan masyarakat umum, publik itu membutuhkan mana sih regulasi tentang kami yang masih berlaku dengan banyaknya regulasi. Kita mengetahui Undang-Undang Desa dan kemudian PP 43 2014, PP 60 2014 itu mengamanatkan banyak sekali peraturan di level menteri. Paling tidak kalau dihitung amanatnya itu bisa lebih dari 30 regulasi gitu. Dan itu sepanjang 2014 sampai sekarang ada yang masih berlaku dan ada yang tidak gitu. Makanya di dalam sini disiapkan yaitu mana saja regulasi yang masih berlaku. Kalau nanti dari lapangan ternyata membutuhkan hal yang lain, maka akan disampaikan lebih lanjut. Misalnya regulasi baik peraturan di Kementerian Desa maupun di tempat lain mengenai BUMDesa, peraturan di Kementerian Desa maupun tempat lain mengenai daerah tertinggal dan sebagainya, sehingga memudahkan untuk di lapangan mengambil dasar hukum kalau ingin membuat regulasi atau ingin membuat kajian-kajian dan sebagainya berkaitan dengan kajian akademis atas kebijakan gitu, maka disusun di sini adalah regulasi yang masih berlaku. Ini bagian dari track atas, dari kebijakan level atas yang bersifat memiliki peluang untuk dikreasikan, diinovasikan oleh desa dan kerabat desa yang lain. Yang kedua justru adalah pedoman yang sangat teknis, yang memang ini dibutuhkan oleh desa untuk mempercepat pembangunan itu. Dan yang menarik sekarang jadi ada ide inovatif bahwa berbagai kajian tentang desa-desa yang bagus, BUMDes yang bagus,
pendamping yang inovatif dan sebagainya, itu kemudian disusun laporannya tidak hanya laporan tentang kegiatan atau lembaga tersebut, tapi sampai ke langkah lebih lanjut menjadi pedoman, panduan, tahapan-tahapan mengenai bagaimana mencapai hal-hal yang bagus itu. Jadi karena itu misalnya contohnya di desa yang sudah dimasukkan, dan ini dalam proses dipercepat minggu ini untuk memasukkan berbagai panduan pedoman yang memudahkan. Kita ketahui salah satu yang penting saat ini itu adalah panduan penanganan bencana di desa. Jadi kita sudah mengetahui beberapa inovasi yang ada di dalamnya itu misalnya bahwa panduan penanganan bencana itu bisa ditangani bahkan di awal dan akhir tahun, karena memungkinkan di dalamnya misalnya ada dana talangan, boleh gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari berbagai pertemuan antar pihak, baik dengan antar kementerian, kemudian dengan negara lain, serta tentu saja di antara Gus Halim dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Itu salah satu yang penting dari pedoman rinci ini ternyata adalah bagaimana kalau ada yang sudah mempraktekkan di lapangan. Nah, desa Sangatta Selatan itu Gus Darsono pendampingnya menyampaikan bahwa ini kena banjir lagi gitu, sehingga langsung menggunakan pedoman untuk penanganan bencana di desa. Dan saya kira untuk saat ini justru ada dua hal yang menarik ini, Gus Koco, kata desa. Di satu sisi kalau kita lihat media massa itu posisinya adalah saat ini ada yang sedang kekeringan, tapi di tempat lain ada yang sedang kebanjiran. Ini posisi-posisi yang kelihatannya bertolak belakang gitu. Tapi kalau yang penting realitasnya terjadi di lapangan, dan kita semua perlu memiliki pedoman atau panduan itu. Tentu saja seperti biasa desa tetap bisa kreatif, tapi paling tidak ada dasar ketika mengeluarkan dana desa, mengeluarkan dana dari APBDes, bahwa itu adalah satu kebijakan dari pemerintah pusat. Karena itu salah satu cirinya pemerintahan, memang harus ada dasar untuk mengeluarkan dan menggunakan anggaran gitu. Dan sekarang kita memastikan bahwa semua yang bagus itu kemudian bisa menjadi pedoman. BUMDes yang bagus ketika dipelajari cara-caranya akan jadi pedoman. Desa-desa yang bagus baik dalam menangani bencana, kemudian dalam menyusun berbagai kreasi teknologi informasi, baik dalam penanganan kerjasama dengan desa lain, itu semua akan kemudian menjadi pedoman. Artinya kita menggunakan pengalaman di antara kita, pengalaman baik di antara kita, pengalaman positif di antara kita, untuk disebarkan kepada teman-teman kita yang lain, sekarang dalam bentuk pedoman yang diresmikan oleh Kementerian Desa. Makanya sebentar lagi tenaga-tenaga pendamping profesional yang inovatif, yang punya berbagai karya, itu langsung akan kita datangi, kita tawarkan bagaimana kalau kita sama-sama membuat pedoman berbasis karya-karya terbaik itu, dan kemudian digunakan di seluruh Indonesia. Tentu saja ada atas nama Kementerian Desanya, tetap bisa dinyatakan di dalamnya ini bermula dari karya, bermula dari desa ini, dari tokoh masyarakat yang memang berkarya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat, kepada misalnya anak-anak SD dan sebagainya. Semua itu termasuk Pemda. Jadi sebentar lagi juga akan ada pedoman tentang bagaimana kalau bupati
dan OPD menggerobyok atau mengeroyok desa untuk perbaikan melalui berkantor di desa, misalnya seperti itu. Itu tidak berasal dari desa atau tenaga pendamping di level desa, tetapi berasal dari kepala dinas di level kabupaten. Jadi yang menarik pada pagi hari ini tentu saja adalah bagaimana pedoman itu dijalankan. Beberapa waktu yang lalu seorang kepala desa di Bandung menyampaikan di sarapan SDG desa bagaimana kalau dipraktekkan pedoman-pedoman itu di lapangan ternyata bisa, tetapi dengan diksi-diksi dan bahasa yang masih harus disesuaikan supaya lebih sederhana. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana praktek yang dijalankan oleh Desa Sangatta Selatan bersama pendamping desa Gus Darsono dalam menjalankan pedoman untuk desa, penanganan desa terhadap bencana.